Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan mahasiswa, kita ketemu di minggu ke-13. Masih melanjutkan bab 6 tentang beban berulang dan fatigue. Sebelumnya adalah beban kejut. Minggu ini adalah beban berulang yang mengakibatkan fatigue atau kegagalan struktur. Beban berulang adalah beban yang mempunyai arah tertentu dan waktu tertentu dengan interval tertentu dan terjadi berulang-ulang seperti itu. Untuk pola kas beban berulang sendiri terdiri atas ini 3 beban yang satu arah, ini ke titik positif. Kemudian yang B ini adalah beban 2 arah, jadi positif negatif intervalnya. Kemudian beban yang berfluktuasi pada titik tertentu yang seragam. Nah, ini garis putus-putus ini. Nah, ini contoh piston pada mesin ini mengalami beban berulang. Jadi dia akan mengalami beban berulang ribuan kali. Nah, maka dari itu piston ini jelas dibuat dari bahan yang lain. Artinya bahan yang benar-benar kuat dibandingkan bagian mesin yang lainnya. Karena dia akan menerima beban berulang. Struktur itu hampir 90% kegagalan disebabkan oleh beban berulang dibandingkan beban statis. Kemudian kegagalan fatigue, yaitu rusaknya bahan akibat siklus tegangan dan regangan yang berulang kali, yang menyebabkan terjadinya retak progresif dan pada akhirnya menghasilkan fraktur. Retak progresif ini adalah retak yang berkembang atau initial crack propagation. Kemudian fraktur ini adalah patah. Nah, mekanisme terjadinya kegagalan fatigue itu meliputi crack initiation, micro crack, macro crack, failure, kemudian brittle fracture. Jadi crack initiation ini adalah berupa titik atau garis kecil, tanda-tanda mau terjadi retakan. Kemudian dilanjutkan micro crack. Ini sudah crack initiation sudah berkembang. Kemudian macro crack ini sudah mulai bercabang. Dan failure ini sudah membesar. Kemudian brittle fracture ini adalah patah nakir, jadi sudah patah. Nah, ini contoh fase kegagalan fatigue pada material beton. Nah, ini crack initiation, kemudian ini micro crack, dan yang C ini macro crack, kemudian yang D ini adalah brittle fracture, jadi ini sudah lepas. Ini pada material beton. Nah, kemudian penyajian data untuk kegagalan fatigue itu berupa kurva SN atau kurva ketahanan. Jadi setelah uji bahan kita akan mengetahui seberapa kuat bahan itu. Jadi pada tegangan berapa dan berapa siklusnya. Jadi berapa ribu kali atau berjuta kali siklusnya dia fatigue atau patah seperti itu. Jadi ini penyajian data dari kegagalan fatigue suatu bahan. Contoh gambar 6.8 ya. Nah, ini untuk bahan baja dan aluminium. Nah, seperti ini. Jadi ini aluminium ini lebih pada tegangannya lebih rendah dibandingkan baja untuk kegagalan fatigue-nya. Jadi kayak ini berarti di tegangan 80. Nah, sini ya. Nah, ini siklusnya 10⁻3. Nah, ini di sini. Kemudian alat untuk pengujian kegagalan fatigue. Jadi alat yang sekarang jenisnya sudah banyak sekali. Nah, ini yang biasa digunakan adalah fatigue rotary bending. Jadi hampir tiap tahun pabrik memproduksi mesin jenis baru. Jadi termasuk alat uji kelelahan atau untuk mengetahui kegagalan fatigue berarti dari suatu bahan. Nah, ini skematis dari alatnya. Jadi untuk benda uji kita taruh di nomor 7 ini, sampel ya, nomor 7 spesimen.
benda ujinya. Jadi ini adalah skema dari fatigue rotary bending. Nanti kalau teman-teman melakukan penelitian, nanti akan bertemu dengan fatigue rotary bending untuk penelitian kegagalan fatigue. Nah, ini adalah debun atau spesimen benda uji. Jadi kita nanti membuat material yang kita uji seperti ini. Namanya debun, kita dengan acuan ASTM Designation E20672. Ini untuk tes fatigue. Jadi kita bikin seperti ini nanti. Nah, ini berikut contohnya untuk baja ST60 ini. Nah, kita bubut yang B ini. Seperti debun ini ukurannya. Nah, ini ya. Nah, setelah itu baru kita uji di mesin. Nah, ini. Nah, kemudian kita, ini hasilnya. Fraktur ini. Nah, ini benda uji yang telah diuji sampai fraktur. Kemudian dari situ kita dapat datanya. Tegangan. Nah, ini W ini ada beban lenturnya. Nah, ini ya. D ini diameter benda uji. Kemudian siklusnya dapat kita cari dari waktu nanti di situ sudah keluar, kemudian putarannya juga keluar. Jadi nanti sudah keluar semua datanya. Nah, ini ditabelkan, kemudian kita buat kurva SN. Jadi dari sini kita mengetahui suatu bahan itu akan putus pada siklus berapa dengan tegangan berapa. Jadi ini gunanya nanti kita untuk desain. Jadi untuk mendesain suatu mesin, kita menggunakan bahan apa, kita tahu bahan itu di tegangan berapa, di siklus berapa dia rusak, seperti itu. Nah, ini teman-teman nanti bisa membuat skripsi. Nah, ini contoh benda uji yang diuji coba melalui program komputer finite element. Jadi ini adalah boundary dan condition. Dan yang ini adalah simulasinya. Jadi nanti bisa diketahui arah beban, baik hasil akibat dari beban itu nanti bisa digambarkan secara jelas di finite element. Jadi nanti teman-teman bisa belajar finite element untuk mengembangkan penelitian. Kemudian teman-teman bisa mengambil bahan, baik bahan logam maupun bahan non logam. Jadi silakan, seperti yang ini non ferro, aluminium termasuk non ferro ya. Ini Al ini ya, logam murni. Jadi bisa diteliti. Jadi ini nanti bisa teman-teman pakai untuk bahan skripsi. Nanti saya kasih contoh juga jurnalnya. Jadi teman-teman ke depan bisa ngambil penelitian uji fatigue untuk bahan dari ini. Jadi teman-teman bisa pakai. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk kuliah hari ini. Jadi tentang beban berulang dan kegagalan fatigue. Baik, terima kasih.